Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali bersama saya pada channel Dosen Muda 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang kepemimpinan. Ini merupakan tema yang sudah banyak dibahas sebetulnya, tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dari perspektif yang saya miliki. Tentunya sudah banyak teori dan juga pendapat para ahli tentang kepemimpinan ini, ya. Dan kita bisa mendapatkan referensi itu dari buku ataupun dari jurnal atau mungkin dari bacaan-bacaan yang ada di internet. Baik, sahabat sekalian, kita akan mulai dari bagaimana seorang pemimpin itu. Ya, tentunya seorang pemimpin adalah dia yang memiliki pengaruh, dia yang memiliki kekuasaan, ya, sehingga bisa menggerakkan, mengorganisir, ya, di dalam sebuah organisasi. Dan itu bisa kita lihat bagaimana kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Sahabat sekalian, sebagai seorang pemimpin tentunya kita harus memiliki kekuatan. Apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Saya berpendapat dua hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah driving force, yaitu kekuatan untuk mengendalikan. Ya, kekuatan untuk mengendalikan apa? Ya, untuk mengendalikan diri. Seseorang yang menjadi pemimpin itu harus memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya terlebih dahulu, kemudian kekuatan untuk mengendalikan organisasinya. Nah, bagi seorang pemimpin tentunya sebelum dia menggerakkan orang lain, dia harus sudah mampu menggerakkan ataupun memanage dirinya, yaitu bagaimana dia mengatur hal-hal yang pokok dalam dirinya, yaitu bagaimana dia mengatur pikiran, bagaimana dia mengatur perasaan, bagaimana dia mengatur tenaga, energi, kekuatan itu harus diatur juga. Dan juga bagaimana dia mengatur waktu. Waktu juga penting bagi seorang pemimpin itu, sehingga jangan sampai terlena dan tidak memperhatikan waktu. Kemudian bagaimana juga dia mengorganisir ataupun memanage keuangan. Nah, inilah hal-hal dasar yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan itu semuanya. Di dalam berpikir, itu tentunya kita harus memiliki keterampilan berpikir. Bagaimana seorang pemimpin dia membuat sebuah konsep, ide, gagasan, sehingga tidak hanya di dalam pikirannya, tapi itu bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan. Dan itu harus perlu keterampilan di dalam berpikir, tidak hanya sebatas ide saja ataupun gagasan saja ataupun hanya rencana saja, tetapi seorang pemimpin itu harus menuangkan ide gagasan di dalam otaknya ini, di dalam pikirannya ini ke dalam sebuah perilaku ataupun tindakan. Dan selanjutnya dia harus memiliki kemampuan untuk bagaimana dia mengatur perasaannya dulu, perasaan ini juga harus diatur. Jangan sampai perasaan ini tidak proporsional tentunya kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika mungkin ada bersinggungan ataupun ada interaksi, itu kan tidak selalu baik, ada gesekan mungkin positif negatif itu biasa. Tetapi bagi seorang pemimpin, dia harus mampu mengendalikan perasaannya. Perasaan ini
harus dikendalikan. Jangan sampai ada istilah like and dislike ya. Bagi seorang pemimpin itu tidak seperti itu. Harusnya dia objektif dan dia harus betul-betul memikirkan ya. Jangan sampai perasaan ini ya mengatur ya, bukan memikirkan. Dia harus mampu memanage perasaan ini sehingga betul-betul proporsional ya, betul-betul proporsional. Nah, kemudian tenaganya, tentu seorang pemimpin ini harus memiliki tenaga atau kekuatan yang ekstra ya, karena dia akan mengurus banyak hal dan itu energinya akan terkuras. Kalau tidak mampu memanage kekuatannya, yaitu akan lemah gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana mengatur waktunya ya, waktunya harus proporsional, kapan dia punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk organisasi dan lain sebagainya. Ya, untuk kesehatan, olahraga dan sebagainya itu juga harus diatur. Kemudian tidak kalah penting adalah keuangan ya, finansial itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai finansial ini tidak diperhatikan, karena bagaimanapun yang namanya seorang pemimpin itu harus punya kebebasan finansial, artinya dia harus sudah siap gitu ya, secara pribadi, secara keluarga, dan baru dia akan mampu memanage keuangan dengan baik di dalam sebuah organisasi ya. Nah, inilah modal dasar saya kira ya bagi seorang pemimpin untuk mampu memiliki ya driving force atau kekuatan ya untuk mengendalikan, power untuk mengendalikan dirinya. Nah, selanjutnya itu dasar ya, itu ya. Kemudian bagaimana selanjutnya, dia harus mampu juga membuat tatanan ya di dalam organisasi itu ya, sehingga dia mampu membuat sistem nilai. Jadi ketika dia menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi ya, termasuk lembaga pendidikan, itu harus mampu bagaimana membuat sebuah sistem nilai, dan itu menjadikan sebuah prinsip dasar ya di dalam menjalankan organisasi. Ya. Apa nilai-nilai tersebut? Gitu. Nah, itu biasanya tertuang di dalam visi dan misi ya sekolah atau visi dan misi perusahaan. Nah, jadi seorang leader ini memang harus mampu membuat sistem nilai, tatanan nilai itu, sehingga itu terinternalisasikan di dalam kehidupan. Bukan hanya pribadinya, tetapi juga seluruh anggotanya, seluruh anak buahnya, seluruh stakeholder yang ada ya, itu terlibat. Gitu. Nah, ini penting untuk diperhatikan, bagaimana seorang pemimpin itu mampu membuat sistem nilai, tatanan nilai yang ada di organisasi tersebut, dan itu menjadi prinsip ya. Kalau seorang pemimpin sudah kehilangan prinsip ataupun nilai, dia tidak akan berharga lagi. Mau kemana arahnya kan? Gak jelas ya. Nah, contoh misalkan seorang pemimpin itu berpegang teguh kepada sistem nilai efisiensi, misalkan sekarang ini kan sedang marak ya tentang efisiensi ini, dari mulai pemerintah pusat, provinsi sampai ke daerah juga efisiensi. Nah, berarti ini kan harus diinternalisasikan, harus diintegrasikan di dalam berbagai komponen ya. Nah, itulah bagaimana kemampuan seorang leader, seorang pemimpin ya kan, untuk menanamkan ya nilai efisiensi itu di dalam berbagai hal, penganggaran, pelaksanaan belanja dan sebagainya ya. Nah, itu kemudian banyak lagi yang lainnya ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang nilai, itu kan tidak hanya satu ya, efisiensi, efektivitas, kemudian termasuk sekarang mungkin nilai-nilai religius ya, nilai-nilai religius, bagaimana itu masuk ke dalam sebuah organisasi ya, supaya anggota organisasi itu ya berpegang teguh kepada nilai-nilai religiusitas ya. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, maka apa yang selanjutnya, yaitu dia harus memiliki magnetic force
Magnetic force itu adalah kekuatan untuk menarik atau daya tarik. Seorang pemimpin dia harus memiliki daya tarik. Ketika dia sudah menginternalisasikan berbagai sistem, berbagai nilai yang ada, ya kan, maka dia akan mulai tumbuh di dalam dirinya itu nilai, ya kan, dan itu akan terlihat bagaimana seorang leader yang bernilai, dia memiliki pembeda, distingsi, different and distinctive. Jadi dia akan mulai kelihatan apa keunggulannya, apa pembedanya dengan yang lain. Nah, sehingga orang itu akan mengenal dirinya, dan itulah yang akan menjadi daya tarik. Oh, jadi ketika bertemu dengan seorang pemimpin, karismanya itu muncul, dan orang ingin selalu mendekat, gitu ya. Ya kita lihatlah beberapa public figure mungkin ya, termasuk presiden mungkin, atau gubernur gitu ya, atau kepala-kepala daerah. Nah, ketika dia sudah betul-betul ya memiliki nilai, dia memiliki magnetic force. Orang banyak yang ingin selfie, orang banyak yang ingin berfoto. Nah, itulah contoh dari magnetic force ya. Dan kekuatan itu melekat dalam dirinya karena nilai-nilai yang tadi itu sudah dia internalisasikan di dalam dirinya, gitu ya. Nah, jadi ini ya teman-teman sekalian, sahabat sekalian, dua hal penting yang saya sampaikan ya, driving force dan magnetic force. Dua hal yang memang harus dikuasai oleh seorang leader, gitu ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.